Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan hanya proyek biasa. Ini adalah langkah besar menuju pemerataan pembangunan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Tapi mengapa proyek ini harus sampai selesai? Lalu apa dampaknya jika pembangunan ini terhenti di tengah jalan? Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat segala-galanya. Tapi di balik gemerlapnya, Jakarta sedang menghadapi masalah serius. Setiap tahun, tanah di Jakarta terus menurun hingga 10 cm. Dan diprediksi pada tahun 2050, sebagian wilayah Jakarta bisa tenggelam. Tidak hanya itu, laporan dari TomTom Traffic Index tahun 2023 menempatkan Jakarta sebagai kota termacet kedua di dunia, dengan rata-rata waktu tempuh 30 menit untuk jarak 10 km. Kemacetan ini menyebabkan kerugian ekonomi hingga 65 triliun per tahun. Dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta sudah terlalu penuh untuk menjadi pusat segala aktivitas negara, pusat ekonomi, pusat pemerintahan, event-event besar, acara kenegaraan, dan juga pertemuan besar. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa pemindahan ibu kota menjadi keputusan yang harus diambil. Ide ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan sejak zaman Presiden Soekarno. Pada tahun 1957, Bung Karno pernah mewacanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alasannya sama seperti sekarang, yakni untuk pemerataan pembangunan dan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Wacana ini terus muncul di setiap era pemerintahan, mulai dari Presiden Soeharto, Gus Dur, hingga SBY. Baru pada tahun 2019, di era Presiden Joko Widodo, rencana ini benar-benar direalisasikan. Secara geografis, Kalimantan Timur berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Posisi ini membuat aksesibilitas antar wilayah, baik di wilayah barat maupun timur Indonesia, menjadi lebih merata. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2022, Kalimantan Timur dinilai sebagai lokasi ideal karena tidak berada di jalur cincin api atau rawan bencana gempa bumi dan tsunami, dekat dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda, yang sudah memiliki infrastruktur dasar seperti bandara, pelabuhan, dan jalan nasional. Memiliki lahan yang luas dengan potensi pengembangan kota berbasis lingkungan berkelanjutan. Posisi strategis ini juga mendukung pemerataan pembangunan. Selama ini, pembangunan ekonomi di Indonesia lebih terpusat di Pulau Jawa. Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, diharapkan distribusi ekonomi dan pembangunan bisa lebih merata ke wilayah tengah dan timur Indonesia. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, tetapi juga diharapkan membawa berbagai dampak positif bagi Indonesia secara keseluruhan. Jika proyek IKN selesai, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 1. Pemerataan ekonomi. Selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dengan pemindahan ibu kota, pusat pertumbuhan ekonomi baru akan tercipta di luar Jawa, terutama di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. IKN diproyeksikan mampu meningkatkan kontribusi ekonomi Kalimantan terhadap PDB nasional dari 8% menjadi 10% pada tahun 2045. Membuka lebih dari 4,8 juta lapangan pekerjaan baru selama periode pembangunan. Pembangunan IKN akan mendorong pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, serta jaringan listrik dan telekomunikasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat konektivitas antar wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur. 3. Kota ramah lingkungan atau Green City. IKN dirancang sebagai kota hijau yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menargetkan 70% wilayah IKN berupa kawasan hijau, penggunaan energi terbarukan, dan transportasi publik berbasis listrik. Menurut laporan Kementerian PUPR, konsep ini bertujuan menjadikan IKN sebagai kota dengan emisi karbon rendah. 4. Mengurangi beban Jakarta. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan,
beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis akan berkurang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan, polusi, dan resiko penurunan tanah di Jakarta. 5. Penguatan persatuan dan identitas nasional. Pemindahan ibu kota juga membawa pesan simbolis bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang pembangunan dan kemajuannya harus merata di seluruh wilayah, tidak hanya di Pulau Jawa. Meski membawa banyak dampak positif, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur juga menghadapi berbagai tantangan dan resiko yang harus diperhitungkan. Proyek berskala besar ini membutuhkan perencanaan matang agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan. 1. Pendanaan dan pembiayaan. Salah satu tantangan terbesar adalah pendanaan proyek. Total anggaran pembangunan IKN diperkirakan mencapai 466 triliun, dengan rincian 19% dibiayai APBN, 54% melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan 27% dari investasi swasta. Namun, menarik investor swasta dalam jumlah besar bukanlah hal mudah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti sekarang ini. 2. Kerusakan lingkungan. Meski dirancang sebagai kota hijau, pembangunan IKN tetap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Menurut laporan Walhi 2023, pembangunan infrastruktur berskala besar beresiko merusak ekosistem hutan tropis di Kalimantan, mengganggu habitat satwa liar seperti orangutan, dan meningkatkan resiko deforestasi jika tidak diawasi dengan ketat. Pemindahan ibu kota berpotensi menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat lokal, terutama masyarakat adat di Kalimantan Timur. Menurut kajian BRIN, lebih dari 100.000 penduduk lokal diperkirakan terdampak oleh proyek ini. Tantangan utamanya adalah memastikan masyarakat lokal mendapat manfaat dari pembangunan tanpa kehilangan hak atas tanah dan budaya mereka. 4. Kesiapan infrastruktur. Meski memiliki posisi yang strategis, Kalimantan Timur belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk mendukung ibu kota baru. Dibutuhkan pembangunan besar-besaran di sektor jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan transportasi publik. Menurut Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur dasar diperkirakan memakan waktu minimal 5-10 tahun. 5. Keamanan dan stabilitas politik. Pemindahan ibu kota juga berpotensi menimbulkan resistensi politik baik dari masyarakat maupun kelompok tertentu. Selain itu, pemindahan pusat pemerintah ke wilayah baru harus didukung oleh sistem keamanan yang kuat untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Nah, jika pembangunan ibu kota negara dihentikan, ada beberapa konsekuensi yang berpotensi merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Keputusan untuk tidak melanjutkan proyek ini bisa menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. 1. Ketimpangan pembangunan semakin lebar. Salah satu tujuan utama pembangunan IKN adalah pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Jika proyek ini tidak dilanjutkan, ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa akan semakin besar. 2. Beban Jakarta semakin berat. 3. Kehilangan peluang investasi dan lapangan pekerjaan. 4. Citra buruk Indonesia di mata dunia. IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menarik perhatian dunia internasional. Jika proyek ini tidak dilanjutkan, Indonesia bisa dianggap tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan pembangunan jangka panjang, dan itu berpotensi untuk menurunkan kepercayaan investor asing. 5. Kerugian finansial. Oke, tapi dengan segala resikonya, apakah IKN tetap harus dilanjutkan? Jawabannya, iya. IKN bukan tentang memindahkan ibu kota, tapi tentang pemerataan pembangunan, tentang menciptakan masa depan baru bagi Indonesia, dan tentang mewujudkan mimpi besar Indonesia 2045.